Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, situasi di beberapa daerah seakan kembali ke zaman kolonial atau zaman penjajahan Belanda. Sejumlah bupati secara berjamaah menaikkan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 dengan persentase yang sangat tinggi. Rakyat pun menjerit karena kenaikan PBB tersebut semakin mempersulit hidup mereka. Kenaikan pajak yang dilakukan para bupati mengingatkan kita pada buku Max Havelaar yang ditulis oleh asisten residen Lebak Edward Dowes Dekker dengan nama samaran Multatuli pada tahun 1860. Di dalam buku tersebut, Multatuli mengungkapkan penderitaan rakyat Lebak akibat pajak dan upeti yang diterapkan para bupati. Kenyataan ini diungkapkannya untuk meluruskan anggapan bahwa yang mencekik leher penduduk Hindia Belanda bukan hanya pemerintah kerajaan Belanda, tetapi juga para pejabat pribumi. Hal itu pula lah yang terjadi belakangan ini. Para bupati di beberapa daerah menaikkan PBB hingga ratusan persen, bahkan ada yang mencapai 1000% lebih. Protes dan aksi unjuk rasa pun marak di berbagai daerah. Yang paling menghebohkan terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ancaman warga akan menggelar demonstrasi menentang kenaikan PBB tersebut justru ditantang oleh Bupati Pati, Sudewo. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bargaining apapun dengan Yayak Gundul. Yang silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Tantangan sang bupati langsung dijawab oleh masyarakat yang terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan menggelar demo yang diikuti sekitar 100.000 warga masyarakat. Demo yang berlangsung anarkis dan berakhir ricuh serta mengakibatkan puluhan orang terluka itu bukan hanya menuntut pembatalan kenaikan PBB sebesar 250%, tetapi juga meminta agar Bupati Sudewo mundur dan dimakzulkan karena dinilai arogan terhadap rakyatnya. Ternyata dosa-dosa sang bupati yang diungkapkan para pengunjuk rasa bukan hanya soal kenaikan PBB 250%, tetapi juga kenaikan pajak pedagang kaki lima sebesar 10%, dugaan korupsi yang melibatkan bupati, pemecatan 220 pegawai RSUD yang dilakukan secara sepihak, serta dosa-dosa lainnya yang menurut catatan para pendemo berjumlah 22 kasus. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pati pun langsung bergerak cepat menanggapi tuntutan pemakzulan Bupati Sudewo dengan membentuk panitia khusus atau pansus hak angket. Menurut pansus tersebut, dari 22 tuntutan pendemo setelah dipadatkan terdapat 12 poin dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sudewo untuk dikaji lebih mendalam. Lucunya atau ironisnya, fraksi partai politik yang mendorong dibentuknya pansus hak angket untuk memproses tuntutan pemakzulan Bupati Sudewo oleh DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu adalah fraksi Partai Gerindra, partai yang semula mendukung dan membesarkan Sudewo. Sebagai kader Partai Gerindra, Sudewo pun mendapat teguran dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Sugiono meminta agar Sudewo memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga tidak menambah beban masyarakat. Sugiono juga menyinggung pesan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra agar semua kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah selalu memperhitungkan suara rakyat kecil. Dan dalam hal penegakan hukum, Presiden Prabowo pun mengatakan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu. Prabowo tidak akan melindungi kader Partai Gerindra yang terbukti melakukan pelanggaran. Bupati Sudewo juga mendapat teguran dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang menjelaskan bahwa kebijakan Sudewo menaikkan PBB hingga 250% tidak sesuai dengan arahan gubernur. Teguran kepada Bupati Sudewo juga datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menelpon langsung sang bupati. Desakan yang sangat kuat dari atasan-atasannya itu membuat Bupati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB. Namun kasus-kasus lainnya yang melibatkan dirinya masih terus ditelusuri oleh Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati. Kenaikan pajak bumi dan bangunan yang memicu aksi protes juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, gabungan mahasiswa di kabupaten ini menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan PBB yang besarannya tidak merata. Ada kenaikan sebesar 65%,
100%, 150%, bahkan ada yang mendapat kenaikan hingga 300%. Pemerintah Kabupaten Bone berdalih, alasan kenaikan PBB itu adalah imbas adanya penyesuaian zona nilai tanah dari Badan Pertahanan Negara atau BPN. Tetapi masyarakat tetap menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan diputuskan secara tidak transparan. Kenaikan PBB yang tidak masuk akal, bahkan gila-gilaan, juga dialami masyarakat Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemerintah daerah setempat menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga mencapai 1.202%. Kenaikan PBB yang sangat mencekik leher rakyat itu kabarnya sudah mulai berlaku sejak 2024. Bupati Jombang Warsubi mengatakan bahwa kenaikan PBB itu bukan keputusannya, melainkan keputusan bupati sebelumnya. Kenaikan PBB yang sangat besar itu juga dikeluhkan warga masyarakat Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ada warga masyarakat yang mengaku harus membayar PBB dengan kenaikan sampai 441% atau 5 kali lipat dari ketetapan sebelumnya. Namun Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan tidak ada kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan di daerahnya, tetapi pihaknya membuka ruang bagi para wajib pajak untuk mengajukan keberatannya. Kenaikan PBB yang juga fantastis terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat. Kenaikan PBB di kota ini mencapai 1000%. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun turun tangan. Menurut Gubernur Deddy Mulyadi, kenaikan PBB sebesar 1000% itu merupakan kebijakan pejabat wali kota sebelumnya, bukan keputusan wali kota Cirebon saat ini. Akhirnya, atas arahan Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Cirebon Effendi Edo sepakat mencabut peraturan wali kota atau Perwalkot 2024 yang menyebabkan kenaikan PBB hingga 1000%. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga mengungkapkan bahwa selain masalah PBB, ada permasalahan-permasalahan lainnya yang harus diselesaikan di kota Cirebon. Salah satunya adalah kasus korupsi di Bank Pembangunan daerah setempat yang disebabkan kredit macet dengan jaminan fiktif yang menyebabkan kerugian sebesar 86 miliar rupiah. Nilai kerugian itu sudah berkurang menjadi 53 miliar rupiah setelah kejaksaan berhasil mengamankan 19 miliar rupiah. Kesimpulannya, ada 4 kabupaten dan 1 kota yang pemerintahnya menerapkan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sangat tinggi, hingga rakyat pun menjerit. Bukankah ini hampir sama dengan situasi pada masa penjajahan Belanda dulu, ketika para bupati menarik upeti dari rakyatnya sendiri dan membuat rakyatnya menderita berkepanjangan? Kebijakan para bupati dan wali kota itu bukan kebijakan pemerintah pusat. Otonomi daerah yang ditetapkan sejak awal reformasi menyebabkan para kepala daerah bebas mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri. Ada yang beranggapan bahwa keputusan beberapa daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan muncul disebabkan kurangnya anggaran dari pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi. Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah anggapan tersebut. Prasetyo mengatakan anggaran daerah tidak menjadi faktor penentu kebijakan di tiap wilayah. Kebijakan setiap daerah pasti berbeda dengan daerah-daerah lainnya, termasuk antar kabupaten dan antar pemerintah kota. Semuanya mempunyai alasan masing-masing yang tidak terkait dengan berkurangnya anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah. Buktinya, tidak semua kabupaten dan kota di Indonesia menaikkan PBB. Bahkan ada daerah-daerah yang membebaskan denda PBB untuk warganya, seperti Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan Gubernur Deddy Mulyadi pun menghimbau para bupati dan wali kota di wilayah-wilayah Provinsi Jawa Barat untuk menghapuskan tunggakan PBB. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, mestinya jangan dengan cara memeras rakyat melalui kenaikan PBB, tapi lakukanlah inovasi yang cerdas dan elegan setelah memihak rakyat. Jangan sampai situasi pada zaman kolonial berulang kembali di negeri ini. Men of our time.